Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Siap kan? Nah, anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dahulu kepada kalian. Coba kalian amati gambar yang ada di layar berikut ini. Gambar apakah itu? Nah, tepat sekali. Itu adalah gambar cerita Danau Toba. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Pernahkah kalian membaca cerita tentang asal-usul Danau Toba? Pernah? Wow, bagus sekali. Sekarang pertanyaan nomor 2. Termasuk cerita apakah itu? Ya, tepat. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah salah satu jenis cerita fiksi. Pertanyaan ketiga. Hal menarik apa yang terjadi pada cerita tersebut sehingga kalian dapat selalu mengingatnya? Oh, betul. Ibu dari Samosir berubah menjadi seekor ikan. Sekarang, pertanyaan nomor 4. Mengapa Samosir diminta ibunya untuk berlari di tempat yang tinggi? Ya, agar Samosir tidak ikut tenggelam. Sekarang pertanyaan nomor 5. Menurut kalian, gaya apa yang dapat membuat Samosir berlari dengan cepat? Ya, tepat. Gaya otot. Gaya otot membuat tubuh Samosir bisa berlari dengan sangat cepat. Nah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang kedua, unsur-unsur cerita fiksi. Yang ketiga, perwatakan dalam tokoh cerita fiksi. Yang keempat, gaya dan gerak. Yang kelima, hubungan gaya dan gerak dalam peristiwa sehari-hari. Pengertian cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang sangat menarik. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Ciri yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif, biasanya berupa percakapan. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Nah, Ibu udah bertanya, apa saja unsur-unsur cerita fiksi? Ada yang tahu? Unsur-unsur cerita fiksi yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita.
Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam suatu cerita. Unsur yang ketiga adalah perwatakan. Perwatakan adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Unsur yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Unsur yang kelima, latar. Latar adalah tempat dan waktu dalam suatu cerita. Unsur yang terakhir, yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral dari cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan belajar mengetahui tokoh dan perwatakan yang ada dalam suatu cerita fiksi. Nah, apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam suatu cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Atau tokoh ialah pelaku atau pemeran dalam suatu karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Nah, apa saja jenis-jenis tokoh? Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dalam suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh pendukung. Tokoh pendukung adalah tokoh yang memiliki peranan tidak terlalu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pendukung ini hanyalah sebagai penunjang atau pendukung kehadiran dari tokoh utama. Nah, apa saja perwatakan dari tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita? Ada 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang berwatak baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama. Tokoh antagonis ini berwatak jahat. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh pembantu atau pendukung atau penengah dari suatu cerita. Nah, anak-anak nanti akan belajar untuk mengidentifikasi tokoh dan perwatakan dalam cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah salah satu jenis cerita fiksi yang sudah berkembang di setiap daerah dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah. Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu di Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata, yaitu Telaga Warna. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah menceritakan asal mula Telaga Warna. Nah, cerita ini merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, mari kita cari tahu. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan tentang asal mula Telaga Warna. Ibu beri kalian waktu selama 10 menit untuk membaca cerita berikut ini. Selamat membaca. Sudah selesaikan membacanya? Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kirimkan jawaban kalian di Google Classroom masing-masing. Oke, anak-anak, sekarang kalian simaklah video cerita rakyat asal-usul Rawapening di link YouTube berikut ini. Kemudian kalian berlatih untuk
mengerjakan LKPD 1 di link Google Form yang sudah Ibu sediakan di layar ini. Selamat mengerjakan. Ketika menulis cerita fiksi, kita menggunakan tangan untuk dapat menulis. Nah, sekarang Ibu hendak bertanya pada kalian, hal apakah yang membuat tangan kita bisa menulis? Apa ya? Ya, tepat sekali. Gerakan tangan. Sekarang pertanyaan kedua. Gaya apakah yang dapat menggerakkan tangan? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Gaya otot. Oke, Ibu lanjut ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hal apakah yang mempengaruhi gerak suatu benda? Apa? Ya, yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah gaya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gaya? Pasti masih ingat. Ayo, apa ya? Ya, gaya adalah tarikan dan dorongan. Sekarang pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu? Ya, gerak adalah perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan gaya dan gerak. Sudah bisa menjawab? Oh, belum. Oke, nanti kalian harus menyimak pembelajaran dari Ibu untuk menjawab pertanyaan dari nomor 4 sampai nomor 5 yang belum kalian jawab. Sudah siap? Nah, sudah siap ya? Sekarang kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, gaya berupa tarikan contohnya. Yang pertama, gaya kuda menarik kereta. Yang kedua, gaya anak menarik layang-layang. Gaya berupa dorongan contohnya. Yang pertama, gaya saat mendorong mobil. Yang kedua, gaya mendorong gerobak. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi. Contohnya, gerak buah yang jatuh dari pohon. Gaya yang kedua, gaya otot. Gaya ini terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Contohnya, saat kita mendorong meja. Gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub berbeda ini didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan, jika kutub senama didekatkan, akan saling tolak-menolak. Gaya yang keempat adalah gaya pegas. Ditimbulkan oleh gerakan benda yang elastis. Contohnya adalah ketapel. Yang kelima, gaya listrik. Ditimbulkan oleh aliran listrik negatif ataupun positif. Contohnya pada penggaris plastik yang digosokkan ke rambut yang kering. Gaya yang keenam adalah gaya gesek. Terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya saat sepeda kita melaju di jalan. Tadi kalian sudah mengenal tentang gaya. Sekarang kita akan belajar tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya
yang dipengaruhi oleh gaya. Nah, gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, gaya menggelinding, yaitu gerak berputar sambil berpindah tempat. Nah, contohnya adalah roda yang menggelinding dari atas bukit. Yang kedua, gerak jatuh, artinya gerak benda dari atas menuju bawah. Contohnya, buah yang jatuh dari atas pohon. Berikutnya adalah gerak memantul, yaitu gerak balik suatu benda akibat benturan. Contohnya, ketika bermain bola basket saat mendribel bola di atas lantai. Yang keempat, gerak berputar, yaitu gerak melingkar suatu benda yang berpusat pada titik tengahnya. Contohnya, gerakan pada jarum jam. Yang kelima, gerak mengalir, yaitu gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya, air terjun. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, menggerakkan benda diam. Hal itu terjadi pada saat kita melepaskan anak panah. Yang kedua, mempercepat gerak benda. Contohnya, pada saat motor bergerak lebih cepat karena putaran gas ditambah oleh pengemudinya. Yang ketiga, memperlambat gerak benda. Contohnya, mengerem kendaraan mobil atau motor saat lampu lalu lintas menyala merah. Yang keempat, menghentikan benda bergerak. Contohnya, seorang kiper menangkap bola dengan kedua tangannya. Besar gaya. Besar kecilnya gaya tergantung pada sumber gaya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sumber gaya yang kecil akan menghasilkan gaya yang kecil pula. Contohnya, gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Nah, gaya yang dihasilkan orang dewasa cukup kuat untuk mendorong lemari karena gaya dorongnya lebih besar daripada berat lemari. Ayo mengamati gambar berikut ini. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang terjadi saat ayunan didorong? Ya, tepat sekali. Ayunan akan bergerak. Pertanyaan kedua, kemana arah ayunan saat didorong? Betul sekali, saat didorong, ayunan akan bergerak ke arah depan. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada ayunan saat ditarik? Ya, ayunan akan bergerak. Pertanyaan keempat, kemana arah ayunan saat ditarik? Ya, tepat sekali. Ayunan akan mengarah ke belakang. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan praktik percobaan mendorong dan menarik meja. Kemudian, tuliskan laporan percobaan kalian tentang hubungan antara gaya dan gerak tadi pada LKPD di link Google Form berikut ini. Selanjutnya, kalian bisa latihan untuk mengerjakan pertanyaan berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian tuliskan jawaban kalian pada kotak berikut ini yang berjumlah 9. Kirimkan ke Google Classroom. Nah,
Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.